She had to get a whole new outfit. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Crime has increased 18%. An official statement, but an inside source has told we're following a series of shootings in Columbus. Di awal film diperlihatkan beberapa awak media yang mengabarkan kalau kota ini mengalami kenaikan tingkat kriminal, seperti perampokan, begal di siang bolong, serta banyak lagi lainnya. Spike in violent crime. Namun di sisi lain, gubernur di kota tersebut mengklaim kalau semenjak dirinya menjabat, semua tingkat kriminal menurun drastis. Bahkan ia berjanji di tahun keduanya menjabat, si gubernur akan terus memberantas kejahatan sampai ke 90%. Well, as I've always maintained, we've cut this state's homicide rate. Kemudian di tengah pidatonya itu, salah satu orang bertanya tentang proyek kilang minyak yang akan dilakukan di kota ini. Terlihat sebagian orang yang berharap si gubernur mau menghentikan proyek itu karena akan sangat merusak lingkungan. Si gubernur menjelaskan kalau terkait proyek kilang minyak, ia sudah menyuruh staf khususnya untuk menganalisa imbas pencemaran. Apabila tingkat pencemarannya sangat tinggi, maka ia berjanji tidak akan segan menghentikan proyek tersebut. Ternyata staf khusus yang dimaksud oleh si gubernur adalah seorang wanita bernama Vivian. Ini orangnya. Terlihat saat itu Vivian sedang bekerja di rumah sambil ditemani oleh anak menantu serta cucunya. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Stanley yang baru saja pulang dari Bekasi. Rupanya di situ Stanley sudah ditunggu oleh Vivian karena Stanley adalah suaminya Vivian. Lalu ketika mereka hendak pulang, ban mobil milik mereka malah bocor hingga Stanley terpaksa harus menggantinya dulu. Selang beberapa saat, datanglah seorang preman bertato yang ingin memalak Stanley dan juga Vivian. Stanley berusaha bicara baik-baik dengan mengatakan kalau mereka tidak mempunyai uang cash. Namun si preman tampak tidak terima hingga bersamaan dengan itu muncullah dua rekan si preman yang langsung menghajar Stanley. Lalu tanpa ragu si preman dengan tega menghabisi Vivian serta tak lupa mengambil tas miliknya. Tak lama Stanley sadar dan langsung mendekat ke arah Vivian, tapi sayang nyawa Vivian sudah tidak tertolong. Di sini Stanley berjanji bagaimanapun caranya ia akan membalas perbuatan mereka. Di hari berikutnya si gubernur ditanyai oleh para wartawan mengenai kasus kematian Vivian yang merupakan staf khususnya. Si gubernur menjawab kalau dirinya sudah menugaskan dua detektif terbaik untuk menangani kasus Vivian. Ia yakin kedua detektifnya itu pasti bisa menyelesaikan kasus Vivian secepat mungkin. Di waktu yang sama di kantor polisi, ternyata Stanley sedang ditanyai oleh seorang detektif bernama Gilmore, sedangkan detektif satunya ini adalah wakilnya. Diberitahu Gilmore dan wakilnya adalah orang yang diutus oleh gubernur untuk menangani kasus Vivian, istrinya Stanley. Kemudian detektif Gilmore meminta Stanley untuk menyebutkan ciri-ciri ketiga pelaku yang menyerangnya semalam. Stanley menjelaskan kalau salah satu pelaku memiliki tato bergambar lalat di bagian wajah. Sedangkan untuk dua pelaku lainnya Stanley masih lupa-lupa ingat.
Setelah itu memperlihatkan Vivian yang akan dimakamkan. Stanley, sang suami, tampak sangat bersedih dan tidak menyangka kalau Vivian akan pergi secepat itu. Anak perempuan Stanley mencoba menenangkan dengan mengatakan kalau semua ini mungkin sudah takdirnya Tuhan. Beberapa hari kemudian, Stanley dipanggil oleh detektif Gilmore dan wakilnya untuk menunjuk beberapa preman yang sudah berhasil mereka tangkap. Ketika Stanley mengamati para preman itu, akhirnya ia pun teringat kalau salah satu dari mereka yang mempunyai tato lalat di wajah merupakan pelakunya. Diketahui si pelaku ini bernama Opang yang seringkali berbuat kejahatan. That's him. Seem pretty sure. Thank you. Setelah itu, para polisi anehnya malah melepaskan Opang begitu saja. Sontak Stanley merasa heran kenapa Opang malah dibebaskan padahal jelas dia pelaku yang sudah menghabisi istrinya. Lalu Stanley mencoba mempertanyakan hal itu kepada detektif Gilmore. Tapi detektif Gilmore dan wakilnya menjawab kalau mereka tidak mempunyai bukti kuat untuk menghukum Opang. Mendengar jawaban tersebut, Stanley pun bergegas pergi dengan perasaan sakit hati. Kemudian detektif Gilmore berbisik kepada wakilnya kalau Opang sengaja dibebaskan karena dia adalah anak buah dari Lemike. Kita belum diberitahu siapa Lemike sampai kedua detektif korup itu melepaskan Opang. Beberapa jam kemudian adegan berpindah ke sebuah restoran, lalu memperlihatkan Stanley yang didatangi oleh anak perempuannya. Di sini Stanley memberitahu kalau pelaku yang sudah menghabisi ibunya telah dibebaskan karena dianggap kurangnya bukti. Sontak si anak langsung kesal karena bisa-bisanya polisi membebaskan pelaku begitu saja. So they arrested him. Tapi walaupun begitu, ia meminta Stanley untuk tetap sabar dan jangan bertindak sendiri. Rupanya si anak tahu betul kalau Stanley ayahnya adalah orang yang sangat brutal di waktu dulu. Malam harinya ketika Stanley hendak pulang, ia malah tak sengaja melihat Opang yang menghirup udara bebas tanpa tuntutan apapun. Hal tersebut membuat Stanley tidak kuat menahan diri hingga ia berencana untuk membantai Opang serta komplotannya secepat mungkin. Setibanya Stanley di rumah, ia langsung membongkar dinding yang ternyata di dalamnya berisikan berbagai persenjataan. Kemudian Stanley menghubungi teman dekatnya yang bernama Dennis. Di sini Stanley meminta Dennis supaya mencari tahu tentang identitas komplotan Opang. Dennis yang sudah lama kenal dan bersahabat dengan Stanley, ia pun tentu mengiyahkannya. Just a few names. Di hari selanjutnya memperlihatkan Stanley yang mendatangi sebuah tempat cukur. Lalu bersamaan dengan itu Dennis muncul karena rupanya Dennis adalah seorang tukang cukur. Di sini Dennis bertanya kenapa Stanley menginginkan identitas komplotan Opang dan Stanley menjawab kalau mereka adalah orang yang menghabisi istrinya. Lalu Dennis kembali bertanya apakah Stanley akan kembali membrutal dan Stanley menjawab ya. You mad at me? You hit the lottery when you found her. I know. Vivian. Setelah itu, Dennis pun memberikan identitas lengkap komplotan Opang kepada Stanley. Di sini, Dennis menjelaskan kalau komplotan Opang sudah tertangkap sebanyak 10 kali oleh polisi, tapi anehnya polisi selalu membebaskan mereka. I'm doing this. Kemudian, Dennis meminta maaf karena ia tidak akan membantu Stanley untuk membantai orang-orang tersebut. Hal itu dikarenakan Dennis sudah lama insaf dan tidak mau lagi menghabisi orang. Terungkap fakta kalau Dennis dan Stanley ini adalah mantan pembunuh bayaran yang sangat disegani di masa lalu. You know my name. Now I know theirs. Malam harinya, Stanley berniat untuk memulai aksinya yaitu membantai kelompok Opang satu persatu. Target yang pertama akan ia bantai adalah seorang pria bernama Nathan yang merupakan rekannya Opang. Nathan mempunyai bisnis bar di ujung kota dan dia juga salah satu yang ikut ke dalam penyerangan istri Stanley waktu itu.
Singkatnya, Stanley sampai di bar milik Nathan dan ia pun duduk santai sambil mengawasi Nathan yang kebetulan ada di sana. Tak lama, Stanley dibuat semakin murka saat Nathan menghadiahkan dompet milik istrinya kepada pacarnya Nathan. Di sisi lain, Nathan yang menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh seseorang, dia pun mencoba memancing emosi orang tersebut dengan menyodok bola biliar. Tapi saat Nathan mengetahui kalau itu adalah Stanley, ia pun langsung mencoba kabur dari tempat tersebut. Sampai di suatu ketika, Nathan berhasil mengecoh Stanley dengan menodong dari belakang. Tapi dengan cepat, Stanley dapat dengan mudah membalikan keadaan. Di sini, Stanley bertanya kepada Nathan kenapa kelompok Nathan tega menghabisi istrinya hanya demi mendapatkan uang yang tidak seberapa. Nathan menjawab kalau kelompoknya menghabisi istri Stanley bukan tanpa rencana. Artinya memang ada satu pihak yang menginginkan istri Stanley tewas. You and your scumbag friend snuffed out up your ass. Bersamaan dengan itu, datanglah Dennis menghampiri Stanley. Rupanya Dennis sudah berubah pikiran karena sekarang ia ingin membantu Stanley dalam melakukan kebrutalan. Di saat yang sama, Nathan malah mencoba untuk melawan hingga Dennis dan Stanley langsung menghabisinya. Setelah itu, Dennis dan Stanley membuang jasad Nathan ke dalam tong. Tapi ternyata aksi mereka dilihat dan direkam oleh salah satu rekannya Nathan. Singkatnya, orang yang tadi merekam langsung mengadu kepada bos besar mereka yang bernama Lemike. Ia memberitahu kalau Nathan baru saja dihabisi sambil menunjukkan video rekamannya. Diketahui Lemike adalah otak dari semua kejahatan yang terjadi di kota ini dan hampir semua penjahat tunduk kepada Lemike. Bukan hanya itu, 2 detektif suruhan si gubernur juga tunduk kepadanya. Di hari selanjutnya, Dennis dan Stanley kembali ke tempat cukur lalu masuk ke ruangan bawah tanah. Ternyata di situ adalah tempat Dennis menyimpan semua persenjataannya yang sangat lengkap. Lalu Dennis meminta Stanley untuk sama-sama melatih skill membunuhnya yang sudah lama mereka tinggalkan. Adegan berpindah kepada detektif Gilmore dan wakilnya yang kala itu dihampiri oleh anak buah Lemike. Rupanya mereka berdua diminta oleh Lemike untuk menghadap sekarang juga. Saat bertemu, Lemike meminta kedua detektif itu untuk menangkap Stanley dan Dennis karena mereka telah menghabisi anak buahnya. Kita akhirnya diberitahu kalau selama ini Lemike dan 2 detektif itu sudah menjalin kerjasama. Hal tersebut terjadi karena Lemike mempunyai rekaman anak si gubernur yang sedang berpesta barang haram sampai menghabisi anak di bawah umur. Dengan ancaman itulah terpaksa si gubernur memerintahkan detektifnya untuk bekerja sama dengan Lemike. Well, my boys, you know that's going online. Setelah dari sana, detektif Gilmore menemui si gubernur untuk menceritakan semua permasalahan yang terjadi. Si gubernur yang takut kalau rekaman anaknya mencuat ke media, ia pun langsung memerintahkan si detektif untuk menuruti semua perintah dari Lemike. Di sini kita juga diberitahu kalau orang yang meminta Opang menghabisi istri Stanley adalah Lemike, sedangkan yang menyuruh Lemike adalah si gubernur. Apa alasan si gubernur ingin menghabisi istri Stanley yang padahal dia staf khususnya, kita akan tahu nanti. Di balik itu, Stanley sendiri sedang mendatangi salah satu tempat pembuatan tato. Stanley meminta orang itu untuk membuat tato bertuliskan I'm Wrath atau yang artinya aku marah. Namun setelah selesai membuatnya, orang itu baru sadar kalau Stanley adalah suami dari orang yang ia habisi bersama Opang. Dengan cepat, Stanley membalikkan keadaan lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Sampai pada akhirnya Stanley berhasil menghabisi orang tersebut.
Di waktu yang sama, Dennis yang hendak masuk ke tempat cukurnya, ia dibuat kaget karena di situ sudah ada Opang beserta beberapa anak buah Lemike. Awalnya, Dennis meminta mereka untuk tetap tenang. Hingga dengan segudang pengalaman yang dimiliki Dennis, ia dapat dengan mudah membalikkan keadaan. Di kejadian ini, Dennis mampu menghabisi semua anak buah Lemike kecuali Opang yang berhasil melarikan diri. Keesokan harinya memperlihatkan Stanley yang sedang mendatangi sebuah gereja. Rupanya Stanley ingin mendoakan istrinya yang telah tewas dihabisi oleh kelompok Opang. Di sini Stanley juga memohon ampun kepada Tuhannya kalau dirinya masih akan membrutal sampai dendamnya terbalaskan. Selang beberapa saat, Stanley dihampiri oleh seorang pendeta. Pendeta itu mengatakan apabila nanti Stanley sudah selesai dengan masalahnya, si pendeta ingin Stanley segera insaf. Terungkap fakta kalau si pendeta rupanya tahu jika Stanley merupakan mantan pembunuh bayaran. Dan ia juga tahu Stanley pasti akan membalas kematian istrinya. Di sisi lain, anak perempuan Stanley yang diketahui bernama Agnes hendak berbelanja ke pasar bersama dengan suaminya. Namun di waktu yang sama, ternyata Opang saat itu sedang mengincar Agnes atas upaya pembalasan kepada Stanley. Saat mobil Opang sudah berada di dekat rumah Agnes, Opang pun langsung memberondongnya dengan tembakan. Di insiden ini, untungnya Agnes berhasil selamat sementara suaminya mengalami luka. Tak lama datanglah Stanley menghampiri Agnes. Agnes langsung menyalahkan ayahnya karena pasti akibat ulah si ayah yang mengakibatkan keluarga kecil Agnes dalam bahaya. Stanley hanya bisa meminta maaf lalu menyuruh Agnes, suami dan anaknya untuk kabur dulu ke tempat lain. They were after you, weren't they? Whatever happened to you, Orchard? You want to at least just hold pressure? It's all right. Malam harinya, Stanley dan Dennis tampak sedang bersama di suatu tempat. Lalu Stanley memberi pesan kepada Opang melalui ponsel yang sebelumnya Stanley ambil dari si pembuat tato. Stanley sengaja memancing Opang untuk bertemu agar ia bisa segera menghabisinya. Setelah janjian bertemu, Stanley dan Dennis pun bergegas pergi. Ternyata mereka janjian bertemu di sebuah klub milik Lemike. Hingga ketika Stanley ingin menghampiri Opang, Opang langsung menyadari kalau dirinya hanya sedang dijebak sampai terjadilah tembak-tembakan. Untungnya di suatu kesempatan Stanley berhasil memojokkan Opang lalu bertanya apa alasan Opang menghabisi istrinya. Opang yang dalam keadaan terpojok, ia pun mengatakan jika dirinya hanya diperintah oleh Lemike. Beberapa jam kemudian adegan berpindah kepada Agnes, anaknya Stanley. Kala itu keluarga Agnes hendak pergi dari rumah untuk mencari tempat yang aman. Tapi selang beberapa saat, tiba-tiba Lemike datang ke rumah Agnes. Lemike memaksa Agnes supaya mau memancing ayahnya agar datang ke sini. Dengan terpaksa, Agnes pun memberikan pesan kepada Stanley dengan alasan kalau cucunya sedang sakit. Stanley yang mendapat pesan tersebut langsung curiga karena Agnes pasti akan langsung menelepon jika ada sesuatu, bukan malah mengirim pesan. Setelah itu, Stanley menghubungi Dennis, sahabatnya, untuk mengabari kalau Agnes kini dalam bahaya dan ia membutuhkan bantuan. Just a few names. Singkatnya, Stanley sampai di kediaman Agnes. Namun, ia diam-diam masuk melalui jalan belakang lalu menghabisi anak buah Lemike. Chicks and kids. Tapi sayang saat itu Lemike berhasil menyandra Agnes. Di sini Stanley memohon kepada Lemike untuk tidak menyakiti anaknya hingga tiba-tiba ternyata di sana sudah ada Dennis yang bertugas menjadi seorang sniper.
Stanley mengajar Lemike habis-habisan supaya Lemike memberitahu kenapa ia mengirim komplotan Opang untuk menghabisi istrinya. Tapi saat Lemike akan menceritakan yang sebenarnya, tiba-tiba Lemike dihabisi oleh detektif Gilmore. Di sini Stanley saling menodongkan senjata hingga datang si wakil detektif untuk memojokkan Stanley. Tapi di waktu yang sama datang juga Dennis yang langsung mengajar si wakil detektif lalu menodongkan senjata ke arah detektif Gilmore. Karena merasa terpojok, akhirnya detektif Gilmore meminta Stanley untuk bekerja sama. Ia berjanji akan menceritakan semuanya kepada Stanley secara lengkap. Setelah itu memperlihatkan Stanley yang dibawa menuju kediaman gubernur. Di sini detektif Gilmore bercerita kalau dalang dari pembunuhan istri Stanley adalah si gubernur. Hal itu dilakukan karena istri Stanley sudah mulai curiga kalau si gubernur telah bersekongkol dengan Lemike. Ditambah istri Stanley juga tidak mau menurut dengan perintah si gubernur mengenai analisa proyek kilang minyak. Proyek tersebut sebenarnya 80% akan mencemari lingkungan. Tapi si gubernur ingin istri Stanley mengubahnya menjadi 2% saja demi jalannya proyek yang menguntungkan jutaan dolar. Singkatnya, saat mereka sampai di kediaman si gubernur, Stanley langsung mengajar detektif Gilmore. 5 menit kemudian, detektif Gilmore kembali sadar namun nampak bergeletakan para penjaga si gubernur yang telah dihabisi oleh Stanley. Di balik itu, si wakil detektif yang ternyata disekap di dalam bagasi mobil mencoba untuk keluar. Tapi di saat yang sama, mobil itu tiba-tiba meledak. Di sisi lain, Stanley terus merangsak masuk ke dalam sambil menghabisi para penjaga. Sampai di suatu kesempatan, Stanley berhadapan langsung dengan si gubernur. Ternyata si gubernur yang merupakan mantan militer berhasil menghajar dan memojokkan Stanley. Ketika Stanley akan dihabisi, terdengar suara sirine polisi yang berdatangan hingga membuat si gubernur menjadi lengah dan inilah yang dilakukan Stanley. Setelah menghabisi si gubernur, Stanley pun keluar dengan masih memegang senjata. Tapi karena pada saat itu Stanley mengangkat senjatanya, terpaksa para polisi langsung menembak Stanley. Ternyata Stanley memakai rompi anti peluru yang membuat ia masih berhasil selamat. Beberapa hari kemudian di rumah sakit, Agnes, anak Stanley bersama suaminya ingin menjenguk Stanley. Namun pihak rumah sakit melarangnya dengan berbagai alasan. Hingga di suatu kesempatan Agnes memaksa masuk hanya demi bisa melihat keadaan sang ayah. Setelah itu keluarga Agnes pun diusir dari rumah sakit tersebut. Malam harinya datanglah polisi yang akan bergantian menjaga Stanley di depan kamarnya. Tapi ternyata polisi itu adalah si wakil detektif yang masih hidup dan ingin balas dendam kepada Stanley. Kemudian ia pun masuk ke dalam ruangan untuk segera menghabisi Stanley, tapi tiba-tiba ternyata Stanley membawa senjata karena sebelumnya Agnes telah memberikan senjata itu kepada Stanley. Setelah kejadian tersebut muncullah Dennis yang sudah menyamar sebagai dokter. Lalu Dennis pun segera membawa Stanley keluar dari rumah sakit itu. Beberapa minggu kemudian, Agnes mendapat surat dari Stanley yang mengabarkan kalau ia dan Dennis kini tinggal di Sao Paulo, Brazil dalam keadaan sehat walafiat. Stanley mengajak Agnes dan keluarganya supaya pindah ke sana juga karena kebetulan suami Agnes adalah orang Brazil. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.